Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan saya Jaga Servis. Pada hari ini saya mau perbaiki kulkas 2 pintu merek LG Inverter, teman-teman. Dalam kasus tidak dingin. Dan setelah kita amati, ternyata untuk kipas hidup, teman-teman. Ditandai dengan adanya angin yang keluar dari dalam. Nah, ini masih ISIS, teman-teman. Jadi masih ada udara yang keluar, ada tiupan udara maksud saya, begitu teman-teman. Dan setelah kita amati untuk bodi kulkas, kita raba. Nah, ini tidak hangat sama sekali, teman-teman. Menandakan tidak ada perputaran freon. Nah, kemudian kita cek bagian kompresor, teman-teman. Jadi setelah kita raba tidak hangat untuk bodi kulkas, sekarang kita cek kompresor. Nah, ini kita pegang. Nah, ini tidak ada getaran sama sekali. Ini menandakan kompresor tidak berjalan atau mati, teman-teman. Entah mati atau apa, yang penting yang jelas tidak berjalan. Saya mohon maaf, teman-teman, gambarnya getar terus. Jadi untuk kualitas video yes ngene iki kurang bagus, teman-teman. Jadi saya tidak pernah bawa tripod. Dan untuk langkah awal kita buka ini, teman-teman, bagian modul. Ini tutupnya, teman-teman. Sebentar. Tutupnya udah kita buka, teman-teman. Saya mohon maaf tidak kita rekam, masalahnya repot tangan satu. Dan ternyata setelah kita amati ada kode error, teman-teman. Nah, ini kedip-kedip. Kita hitung 7 kedipan, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk 7 kedipan kita cek di label, mendeteksi adanya hubungan singkat pada IC IPM di PCB, teman-teman. Nah, untuk memastikannya, kita lepas dulu ini soket pada kompresor, teman-teman. Jadi untuk memastikan mana yang rusak dari kompresor atau dari modulnya. Nah, jadi kita lepas dulu, teman-teman. Sudah kita lepas, teman-teman, untuk soket. Dan saya mohon maaf tidak kita rekam, masalahnya satu pegang HP, satu pegang obeng, ya susah. Nah, ini, teman-teman, ternyata masih berkedip. Ini menandakan yang bermasalah memang dari modulnya. PCB sudah kita balik, teman-teman. Nah, ini kita amati bagian IC IPM atau penguat akhir. Nah, ini, teman-teman, biasanya masalahnya hanya karena tegangan yang turun, teman-teman, terutama di 15 dan 5 volt. Untuk penyebab utama rata-rata dari tegangan yang turun, teman-teman, terutama di 5 dan 15 voltnya. Jadi jangan keburu diganti IC, teman-teman. Dan saya mohon maaf, kebetulan untuk avometer ketinggalan, teman-teman. Jadi tidak bisa ukur. Dan saya bisa memastikan rata-rata penyebab utamanya dari tegangan 5 dan 15 voltnya yang berkurang, teman-teman, atau kurang. Jadi tidak mampu mensuplai tegangan ke IC IPM atau penguat akhir. Akhirnya nggak ada tegangan untuk kompresor. Ini sudah kita pindah dan kita lepas semua, teman-teman, untuk mempermudah pengerjaan. Jadi biar bebas lah. Nah, untuk IC IPM yang ini, yang teman-teman, yang gede ini. Ini IC IPM atau penguat akhir, pensuplai tegangan ke kompresor. Jadi harganya lumayan tinggi. Jangan keburu-buru diganti. Rata-rata penyebabnya dari tegangan 15 dan 5 voltnya yang turun, teman-teman. Yang terutama disebabkan dari ini, kapasitor. Kapasitor yang hampir mati, bukan mati, teman-teman, hampir mati atau hampir kering, yang menyebabkan tegangan turun.
Nah, langsung aja kita lepas untuk kapasitor teman-teman, atau elko. Kalau jadi elko-nya kita lepas. Ini yang ukuran 220 UF 25 volt teman-teman. Untuk tegangan yang 15 volt. Jadi ini fungsinya untuk menstabilkan tegangan biar tidak naik turun. Kok ya angel men toh. Saudara kurang panas. Jadi nanti kita ganti semua teman-teman, yang 220 UF 25 volt kita ganti, dan yang 16 volt juga kita ganti. Yang 16 volt itu untuk tegangan yang 5 volt teman-teman. Harganya ya murah. Jadi sering terjadi teman-teman kerusakan pada elko-nya. Akhirnya kan tegangannya kurang. Kok ya angel mentok. Nah ini teman-teman, 220 volt 220 UF 25 volt. Wis ora dikoconi ya ora ketok. Aduh wis gak tepak. Jadi langsung aja kita ganti teman-teman untuk kapasitornya. Yang sering terjadi dari kapasitor atau elko teman-teman. Jadi dua-duanya kita ganti. Ini berfungsi untuk menstabilkan tegangan yang mensuplai IC IPM teman-teman. Istilahnya itu gimana ya? Band anteng. Fungsi dari elko menyimpan arus sementara. Jadi kayak aki teman-teman. Kayak baterai. Sedotannya ya angel mendilalah. Jadi untuk elko atau kapasitor kita ganti semua teman-teman. Yang ukuran 220 16 volt sama yang 25 volt. Jadi ini yang menstabilkan tegangan 15 volt dan 5 volt. Jadi yang sering terjadi dari kapasitor atau elko ini teman-teman. Mudah-mudahan ini nanti pas. Masalahnya saya memang tidak lupa nggak bawa avometer untuk ngetes tegangan yang masuk teman-teman. Jadi ini hanya yang sering terjadi dan rata-rata teman-teman. Rata-rata saya sering menemui masalahnya hanya di elko ini. Nah ini 220 UF atau UF. Dan nanti kita ganti yang ini teman-teman. Ini ukurannya harus sama teman-teman. Jadi ukurannya sama. Yang 16 volt ya 16 volt, yang 25 ya 25. Jangan kebalik, nyeplos. Dan perhatikan cara pasangnya. Nah, yang ada tanda putih itu main atau negatif teman-teman. Kebalik nyeplos. Atau kaki yang pendek teman-teman. Kalau elko kakinya yang pendek pasti main atau negatif. Bontat. Ini nanti mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara-saudara kita teman-teman. Yang kebetulan perbaiki kulkas LG Inventor yang rusak modul kedip 7 kali.
Jadi mudah-mudahan nanti berhasil ini. Tapi saya jamin berhasil teman-teman. Masalahnya yang sering terjadi dari ini. Jadi elko atau kapasitor tidak mati, cuma hampir kering teman-teman. Nah, cara pasangnya untuk diperhatikan, jangan kebalik. Kalau kebalik ya harus nyeplos. Kita solder lagi. Mudah-mudahan nanti berhasil. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang kebetulan ingin perbaiki modul inverter teman-teman. Modul UKAS LG inverter. Nah, kita teliti teman-teman, jangan sampai terjadi konsleting atau konslet. Nah, ini yang satunya teman-teman. Ini yang 16 volt. Jadi ini untuk menstabilkan tegangan yang 5 volt teman-teman. Jadi untuk elko itu harus lebih tinggi ukurannya dari voltase yang dipasang teman-teman. Maksudnya di skema. Dengan tegangannya 12 volt atau 15 volt, elko-nya pakai yang 10 volt, nyeplos. Jadi harus di atasnya untuk voltase teman-teman. Nah. Ini saudara anyar. Solder yang lama mati teman-teman. Tapi kok malah nggak enak. Tadi mata pucuk solder kurang sip. Ini nanti mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan berhasil. Diomongnya bermanfaat, raro gak berhasil. Mudah-mudahan berhasil teman-teman. Saya kebetulan memang nggak bawa untuk avometer. Nah, kalau kita bawa avometer bisa membuktikan pada teman-teman bahwa ini pasti turun. Nah, main-main tak. Jadi mendingan diperbaiki daripada beli modul teman-teman. Modul untuk kulkas inverter harganya juga lumayan teman-teman. Jadi usahakan diperbaiki dulu, kecuali udah nggak bisa, baru kita ganti modul yang baru. Dan jangan langsung ganti IC, masalahnya IC IPM juga lumayan teman-teman harganya. Nah. Jadi untuk pasang elko jangan kebalik, yang positif ya positif, yang negatif ya negatif. Lain dengan yang kapasitor mesin cuci ataupun
dipasangin bolak-balik nggak masalah teman-teman. Masalahnya tegangannya AC. Kalau ini kan DC. Nah, ini teman-teman, nanti kita pasang, kita coba, mudah-mudahan sukses. Jadi rata-rata dari Elco ini teman-teman. Kalau IC yang ini pensuplai IPM, IC yang SMD jarang teman-teman mati. Saya jarang menemui, belum pernah menemui untuk LG inverter. Yang sering ya kapasitornya. Tinggal tes teman-teman, kita pasang lagi. Saya mohon maaf teman-teman, gambarnya getar terus. Yes. Satu pegang HP, satu kerja lah. Gak masalah, yang penting saya bisa berbagi dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ini soket dari kompresor. Ini sumber tegangan. Jadi semua video saya sebenarnya amburadul teman-teman. Tapi gak masalah, yang penting bisa berbagi dan bermanfaat. Nah, langsung kita colokkan teman-teman untuk sumber tegangan. Bentar, kita colokkan. Kita tombol startnya. Nah, untuk lampu tanda error udah tidak nyala teman-teman. Saya jamin berhasil ini. Saya jamin berhasil. Tinggal nunggu beberapa saat. Biasanya sekitar 10 menit. Untuk mempercepat sebenarnya dibuka tutup pintu sekitar 10 kali juga bisa teman-teman. Belum ada reaksi untuk kompresor, tapi saya jamin sudah berhasil ini. Untuk kedip error sudah tidak nyala, maksud saya tidak berkedip, tidak wis pokok ra urip. Jadi untuk tanda error sudah nggak ada teman-teman, saya jamin sudah oke ini, tinggal nunggu beberapa saat. Ini nanti mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saudara kita yang kebetulan perbaiki modul yang kedip 7 kali. Terus tangannya sampai kejul.
Saya jamin dah oke teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman, sebagai bentuk dukungan dari channel saya. Biar saya lebih semangat membuat video-video yang bermanfaat begitu teman-teman. Kita tunggu. Kita tombol start sekali lagi teman-teman. Nah, lampu nyala menandakan ada tegangan yang masuk. Dan untuk light error nggak ada kedip teman-teman, menandakan sudah sukses ini. Kita cek kompresor, nah ini kita raba, mulai ada getaran teman-teman. Ini semakin kuat. Nah, untuk pipa kondensor mulai hangat ini. Nah ini saya jamin sudah berhasil teman-teman. Nah, kedipan nggak ada kan. Sekarang kita cek bagian pleasure teman-teman, yang atas. Kita cek. Wah, ini anginnya terasa dingin teman-teman, lain dengan yang tadi. Saya jamin dah oke ini teman-teman. Nah ini untuk pipa kondensor semakin panas, dan ini kompresor semakin kuat getarannya, menandakan putaran kencang teman-teman. Jadi rata-rata penyebabnya dari elko ini teman-teman. Elko 220 mikro 25 volt dan 220 16 volt rata-rata, yang menyebabkan tegangan tidak stabil atau pas teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan saya mohon maaf atas semua kekurangannya, baik cara penyampaian ataupun kualitas video, yang videonya amburadul. Yang penting saya bisa berbagi. Salam dari Jogja Servis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.